وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dirahmati dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali sore hari ini kita kembali bersua dalam program acara serial fatwa seputar anak. Selanjutnya, hal tasqutun nafaqatu bil i'sar. Apakah kalau suami kesulitan, hilang, gugur kewajiban nafkah? Misalnya suami miskin, Masya Allah, subhanallah, miskin sang suami. Udahlah abang miskin kali, udahlah abang gak memberikan nafkah. Miskin kali abang, katanya kepada istrinya, atau nak, bapak miskin kali nak, bapak nggak bisa memberimu nafkah nak, begitu. Ini bagaimana? Apa seperti itu? Perhatikan. Wadh-dhahir Allahu alam anna an-nafaqata la tasqut bil i'sar. Zahirnya Allahu alam bissawab bahwasanya nafkah itu enggak akan gugur kewajibannya karena alasan kesulitan. Maksudnya kesulitan ekonomi. Walakin idza kana al-ab qadiran 'alal kasabi yufridu 'alaihi fayaktasibu wa yunfiqu 'alaihim. Hanya saja seorang ayah apabila dia mampu untuk berusaha, mampu untuk bekerja, maka dia wajib untuk bekerja untuk menafkahi keluarga mereka, untuk menafkahi anak-anaknya. Fa in aba, kalau seandainya si ayah nggak mau bekerja, padahal dia sanggup bekerja, ya. Fa in aba ayaktasiba, kalau dia nggak mau bekerja, wa yunfiqu alaihim, dan tidak mau memberikan nafkah kepada keluarganya, yujbaru ala dzalik, maka dia dipaksa untuk bekerja. Wa yuhbasa, kemudian dia di penjara. Li'anna fil imtina'i mal infaq huna itlafan li nafsi. Karena kalau dia tidak mau memberikan nafkahnya kepada anak-anak kecilnya, ini sama artinya akan membawa si anak pada kematian. Demikian ikhwah. Jadi, kalaupun seorang ayah itu kesulitan memberikan nafkah, apakah gugur nafkahnya? Enggak. Di ayat yang tadi kan telah kita sebutkan bahwasanya liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Barang siapa yang rezekinya sempit, ya dia berikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kesanggupan dia. Yang penting dia harus bekerja. Jadi kalau seandainya si ayah sanggup bekerja tapi dia nggak bekerja, maka pemerintah berkewajiban memaksa si ayah untuk bekerja. Demikian ikhwah. Jadi di sini sebenarnya
nafkah itu nggak ada gugur-gugurnya, tetap wajib sesuai dengan kemampuan. Demikian. Yang penting seorang suami itu harus bekerja, ya. Walaupun dia nggak punya kerja tetap, yang penting dia tetap bekerja, ikhwah. Itu dia. Kita sekarang terkecoh dikira bahwasanya yang bekerja itu harus di kantor, yang bekerja itu harus berdasi, yang bekerja itu harus begaji, pakai gajian per akhir bulan. Sebenarnya tidak, ikhwah. Kalau kita mau bekerja, insya Allah ada yang bisa kita kerjakan. Kita kumpulkan saja botol-botol bekas itu, kita jual, dapat duit. Demikian. Kalau kita lihat tukang-tukang pulung itu juga besar gajinya, kalau per bulan itu berapa. Demikian, ikhwah, kalau dikumpul-kumpulkan. Ya memang sih gak seperti orang-orang yang berkecukupan, tapi bisa kita hidup, ikhwah. Yang penting kita bekerja. Selama kita bekerja pasti Allah beri, walaupun sedikit pasti Allah beri. Mengenai kehidupan kita, kebutuhan kita itu tinggal kita set sesuai dengan kemampuan kita, ikhwah. Saya sering singgung masalah ini. Kebutuhan kita itu tinggal kita aja yang settingnya. Demikian. Kita nggak bisa makan daging, ya sudah kita makan ikan. Kita nggak bisa makan ikan, ya sudah kita cari ikan yang murah-murah, ikan teri misalnya. Oh nggak juga bisa makan ikan teri, ya sudah kita makan nasi pakai kecap, masih enak, ikhwah. Nasi panas-panas taruh kecap, masya Allah. Ya kalau memang itu yang ada pasti enak. Kecap mahal, pakai garam. Demikian. Ya, pakai minyak jelantah juga. Saya dulu waktu kecil makan pakai minyak jelantah, enak rasanya dulu ya enak. Sekarang enggak. Dulu enak, sekarang enggak. Enak rasanya. Pernah juga makan nasi pakai kelapa. Dulu enak, rasanya enak sekali, memang itu yang ada. Tapi ya dulu ya, sekarang enggak lagi mau saya. Demikian, ikhwah. Jadi ya begitu, bisa. Ya. Buktinya saya sampai sekarang hidup, alhamdulillah. Dan banyak orang melalui tahapan-tahapan seperti ini. Bisa. Nggak ada kelapa, nggak ada minyak jelantah, nggak, udah makan nasi putih. Emang kenapa? Yang penting kan makan. Demikian. Nggak sanggup beli beras, beli ubi, makan, ikhwah. Yang penting makan. Demikian. Ya. Masalah biaya hidup itu kan tergantung kebutuhan kita. Besar gaji kita, besar kita buat kebutuhan hidup kita. Kecil gaji kita, kecil kita buat kebutuhan hidup kita, kan begitu. Gajinya sekian ratus juta misalnya, ya kebutuhannya jadi besar, ya kepingin mobil, kepingin rumah besar, begitu. Ketika dia semakin kecil, ya dia harus kecilkan juga kebutuhan dia, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kenapa ibu-ibu yang hebring, ibu-ibu yang sosialita tasnya bisa sampai 100 juta? Karena memang income suaminya mungkin lebih besar daripada itu. Gak akan mungkin dia mau beli tas Hermes misalnya yang puluhan juta, sementara gaji suaminya hanya 2 juta. Maulah dipiting suaminya. Demikian, ikhwah. Jadi kebutuhan hidup kita itu tinggal kita setting sesuai dengan berapa income kita. Demikian juga itu makanan, pakaian juga begitu. Kenapa harus kita beli mahal-mahal? Beli aja yang second-second juga banyak, murah-murah. Ada yang satu pakaian 5.000. Atau kita beli borong, satu lusin misalnya bisa jadi 3.000. Demikian bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Ya. Demikian. Ya segitu sanggup kita, gimana? Ada bagus-bagus juga kalau kita cuci, kita setrika, nggak kalah dengan yang baru. Demikian. Rumah, oke lah rumah. Ya, kalau kita nggak bisa nyewa yang 5 juta, 3 juta, 1 juta. Demikian, ikhwah. Kita nggak bisa. Atau yang satu kamar aja, yang mungkin satu bulan hanya hanya bulanan kita mampunya, misalnya cari yang bulanan. Demikian, yang bulanan 300.000 misalnya, ya satu kamar, di situ tidur, di situ dapur, di situ sumur misalnya. Ya sudah. Yang penting kita bisa bernaung. Itu, ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi intinya tidak ada yang namanya gugur nafkah dengan alasan karena si bapak kesulitan, enggak. Tetap wajib dia memberi nafkah walaupun dia dalam keadaan kesulitan. Sesuai dia memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuan yang dia mampu. Itu dia. Yang nggak dibolehkan kalau dia nggak mau tahu ataupun nggak mau bekerja. Kalau dia nggak mau bekerja, ini bisa menyebabkan anak-anak kecilnya bisa celaka, ya. Bisa mati karena apa? Karena nggak ada makan. Demikian. Sementara dia punya anak kecil. Wal abu yustaujibu al-uqubah. Yustaujabul uqubah. Si ayah itu harus dihukum.
Angkos di itlaful walad, karena dia bisa mencelakakan anak-anaknya. Wa fil hadisi an Rasulillah sallam, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqut, cukuplah seorang itu berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ada sini hadis hasan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum.